pagi, ketemu lagi dengan saya Feni Awyang. Pada hari ini saya Danantara agar semua warga dapat mengetahui Danantara itu apa. Danantara berfungsi untuk mengelola aset dan investasi negara sehingga tidak bergantung dengan dana asing. Pada tanggal Senin 24 Februari 2025. Dipersilakan oleh Firen. Saya akan membahas tentang Danantara. Pak Prabowo menganggap wajar jika ada yang melakukan pembentukan Danantara karena hal tersebut belum pernah ada sebelumnya. Kemudian Danantara mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar dan menjadikannya perusahaan negara terbesar di dunia. Pak Prabowo meminta agar Danantara dikelola dengan baik, transparan, dan dapat diaudit setiap hari oleh siapapun karena merupakan milik anak cucu kita. Dengan saya Firen, saya akan membahas terkait dengan Danantara. Pak Prabowo mengatakan wajar jika ada yang meragukan pembentukan Danantara karena hal inisiatif tersebut belum pernah ada sebelumnya. Meski demikian, Pak Prabowo menyebut warga negara Indonesia patut bangga karena Danantara diluncurkan. Sebab Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar dan menjadikannya sebagai salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Pak Presiden Prabowo juga meminta agar Danantara dikelola dengan baik, transparan, dan dapat diaudit setiap hari oleh siapapun, karena itu merupakan milik anak cucu kita. Dipersilakan untuk Alexander. Ya, dengan saya sendiri, dan kali ini saya akan membahas tentang Danantara. Danantara diluncurkan pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Danantara adalah badan investasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan keuangan negara Indonesia. Danantara memiliki makna filosofis yaitu daya yang berarti energi, Anagata yang berarti masa depan, dan Nusantara yang berarti tanah air Indonesia. Dengan ini, Danantara dapat diartikan sebagai energi masa depan di Indonesia. Dipersilakan untuk Natali. Ya, bersama saya Natali. Kali ini saya akan membahas tentang Danantara. Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan bertanggung jawab dalam 100 hari di hari kepemimpinannya. Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa kami telah berhasil mengamankan 300 triliun rupiah yang hampir setara dengan 20 miliar US dollar. Dan sebelumnya dana-dana yang terhambat seperti inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, ujar kata Pak Prabowo Subianto. Ya, kali ini bersama saya Natalia Fiskalinov. Kali ini saya akan bahas tentang Danantara. Bapak Prabowo mengklaim bahwa pemerintahan Indonesia telah berhasil mengelola keuangan dengan baik dengan dispensi keuangan yang ketat dan bertanggung jawab selama 100 hari di hari kepemimpinannya. Kata Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa kami telah berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah yang setara dengan 20 miliar US dollar. Dan sebelumnya dana-dana yang terhambat seperti korupsi, inefisiensi, dan juga belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, ujar kata Pak Prabowo Subianto. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Natalia Fiskalinov. Terima kasih. Dipersilakan untuk Rio. Pemerintahan Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa Danantara merupakan jawaban dan langkah konkret bagi Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Danantara dibentuk untuk mengelola aset dan investasi negara untuk sehingga proses hilirisasi tidak bisa lagi bergantung kepada dana modal asing. Untuk Kelvin, dipersilakan. Kesimpulan, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam mengelola aset negara serta menjadi contoh pengelolaan
aset negara yang efektif dan efisien. Jadi itulah informasi dan itulah informasi tentang Danantara. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.